Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini, Merah Putih Jayanti. Channel yang membahas masalah pertanian, pertanian pisang, pertanian semuanya. Kalau istilah orang Jawa, sembarang kalir. Jadi saya juga petani, dikatakan profesional, bukan saya hanya pemula. Jadi di sini saya akan berbagi bagaimana kita bertani dengan usaha yang sangat minim, tetapi menghasilkan yang di atas standar. Maksimal minimal kita standar. Jadi standar untuk tanah 1/25 atau 1/4 jagung itu paling tidak dapat 1,4 ton. Kemarin jagung ini saya panen 1,4 ton, dan ini cabai sudah saya susuli lagi dengan jagung. Cabainya masih produktif, cuma sudah untuk obat-obat sudah tidak, pupuk tidak, kita mengikuti cabai jagungnya. Nah, jadi petani itu harus paham bahwa tanah kita itu semakin hari itu gersang, kesuburannya berkurang, kalau istilah Jawanya bantat. Nah, faktor yang mempengaruhi bantatnya tanah, gersangnya tanah, itu yang pertama itu adalah pupuk sintetis yang berlebihan. Jadi petani gunakanlah pupuk yang secara bijak. Jangan standarnya 1 genggam kasih 2 genggam. Itu akan berakibat apa? Di musim tanam berikutnya kita kasih segenggam kurang efektif, harus 2 genggam lagi atau 3 genggam. Itu yang satu, dampak kerusakan tanah. Yang kedua adalah sistemik fungisida atau herbisida. Jadi herbisida, obat suket, obat rumput, itu juga akan mempengaruhi kesuburan tanah. Jadi semakin lahan itu terkena dengan obat rumput, jadi semakin cepat lahan itu akan kesuburannya berkurang. Fungisida juga begitu. Terus inseksida, obat-obat racun-racun itu juga sangat pengaruh untuk kesuburan tanah. Kita memakai inseksida, fungisida, herbisida yang kurang bijak, yang tanpa aturan, otomatis akan merusak kesuburan tanah. Biaya kos yang lebih besar dan menimbulkan banyak penyakit, menimbulkan banyak permasalahan di tanaman kita, di lahan kita. Jadi gunakan obat-obat, gunakan pupuk secara bijak. Nah, akibat dari itu, makanya kita harus melihat kesuburan tanah. Lah, ini adalah pemupukan jagung yang pertama di usia 10 hari. Nah, saya mengakalinya, saya kasih ini. Nah, ini asam humat. Anda boleh menggunakan semua merek, entah itu produk apa-apa, saya tidak merekomendasikan. Buat sendiri juga tidak apa-apa. Ini saya lebihan dari buat tanam cabai kemarin. Jadi pupuk pertama, nanti akan saya kasih cara tukarnya. Saya kasih ini bertujuan apa? Fungsi dari asam humat adalah mengurai ion-ion, partikel-partikel racun, molekul jahat, pokoknya yang membuat tanah itu bantat, rusak. Itu akan diurai dengan ini. Dan akan terurai tanah itu menjadi pelan-lahan pasti subur kembali. Jadi bekas-bekas kimia yang ada di lahan kita, bekas dari pupuk, herbisida, fungisida, kita urai dengan ini. Jadi akan berkurang. Nah, ini itu saya kasih di awal tanam. Nanti kita lihat perkembangannya, kita kasih tadi atau tidak, kita lihat situasi tanahnya. Kalau tanahnya sudah bagus, tidak usah. Kalau sekiranya kurang, ya kita kasih lagi gitu loh. Nah, untuk takaran 2 sendok nanti akan saya jelaskan takarannya. Jadi fungsi dari asam humat adalah menetralisir lahan dari racun-racun bekas kimia, herbisida, fungisida, inseksida maupun pupuk kimia, agar lahan kita benar-benar kembali humus, subur. Nah, ini sangat penting untuk lahan-lahan yang sering menggunakan kimia yang tidak beraturan. Agar apa? Kalau lahan kita bagus, subur, pH bagus, otomatis pupuknya tidak usah banyak-banyak, tanaman akan meresap dengan maksimal. Kita penggunaan dari pupuk, fungi, insek, herbi maupun yang lain-lain itu akan menjadikan tanah menjadi kesuburannya berkurang. Solusinya menurut saya ini. Nah, apabila tanah sudah normal, otomatis pH juga bagus. Di samping penaburan kapur dolomit.
Kalau tanah kita subur, pH bagus, pupuk tidak usah mahal-mahal, pupuk seala kadarnya, sedikit saja tanaman sudah bisa meresap dengan bagus, maksimal pupuk itu. Jadi faktor yang mempengaruhi pupuk tidak terserap itu adalah pH drop tanah, bahasanya kesuburannya kurang karena tanahnya itu banyak mengandung ion-ion partikel-partikel ataupun bekas-bekas dari kimia itu. Jadi pengurainya ini kita kasih kapur, kita cek dari tanah itu, kalau pH bagus kita pupuk tidak usah aneh-aneh, hasil akan maksimal, tanaman subur, penyakit tidak begitu banyak dan tidak ada masalah di tanaman kita. Oke, kita lihat cara pemupukannya. Ini kita gunakan 2 sendok. 2 sendok. Lah ini jagung umur 10 hari HST. 10 HST dari tanam kita menggunakan pupuk dengan takaran kurang lebih untuk Ponska kita, Ponska subsidi kita kasih 1,5. Lah urenya kita kasih 1,5. Nah urenya 1,5 lebih sedikit segini. Nah ini untuk ini. Nah untuk ini kita menggunakan ini untuk satu air yang kurang lebih 30 liter. Jadi kempu yang dipanggul nanti kita lihat di sana. Jadi adonannya seperti ini. Kemungkinan kapasitas air berapa itu? 30 liter atau 25 ya. Saya pokoknya yang biasa untuk pengocor pertanian itu loh. Nah. Jadi seperti ini pemupukan pertama pada jagung. Nanti pupuk bisa terserap secara maksimal. Saya menggunakan pengocoran yang bertujuan apa? Karena tanaman kita masih kecil, agar pupuk tidak terlalu banyak dan hasil pupuk lebih sedikit. Untuk pengocoran tuh kita sedikit daripada kita mengasihkan secara tabur. Kalau tabur agak boros dan banyak resiko untuk menguap. Kalau ini tanaman cepat meresap, cepat bisa hasil cepat terlihat dan pupuk juga tidak begitu banyak. Jadi takarannya segitu, kurang lebih ini tidak ada sekilo, ini kurang lebih sekilo lah, mungkin 1 kilo kurang untuk 30 liter air. Jadi takarannya seperti itu, kurang lebih segitu untuk 30 air. Oke, kita lihat ke pengaplesannya. Ini nanti kita rendam dengan air. Nah ini yang kita buat tadi, kita kasih air dulu. Kita biarkan sambil nunggu yang itu habis, nanti dia akan hancur. Oke, terima kasih telah menonton channel ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Pertanian Nusantara.
wakala. Batas medun ini cocok. Batas medun.